Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk belajar fisika ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam fisika, yaitu besaran, pengukuran, dan satuan. Materi ini adalah dasar dari seluruh konsep fisika yang kita pelajari nanti. Jadi, yuk fokus dan pahami baik-baik, karena dari sinilah semua perhitungan fisika dimulai. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada besaran. Nah, besaran. Coba kalian perhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering melakukan pengukuran. Misalnya, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, atau melihat waktu di jam tangan. Nah, setiap kegiatan itu sebenarnya melibatkan besaran fisika loh. Lalu, apa sih sebenarnya besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Artinya, kalau kita ingin mengatakan sesuatu itu besar, panjang, berat, atau cepat, kita harus bisa mengukurnya dan menyebutkan satuannya. Contohnya, ada sebuah meja yang panjangnya itu 2 meter. Atau mungkin seorang siswa berjalan dari kelas A ke kelas B dengan waktu tempuh itu 15 detik. Namun kalau hanya bilang panjang mejanya saja itu 2, itu tuh belum jelas 2 apa. Ada 2 meter atau 2 cm kah atau bahkan 2 kilometer. Nah, itulah mengapa satuan itu sangat penting. Besaran itu dibagi ada 2 jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu ditetapkan lebih dulu dan tidak berasal dari besaran lain. Ada 7 loh besaran pokok dalam sistem internasional. Yang pertama itu panjang itu satuannya adalah meter. Massa satuannya adalah kilogram. Yang ketiga itu ada waktu. Dengan satuannya adalah second. Nah, yang keempat itu ada arus listrik. Arus listrik itu satuannya adalah ampere. Yang kelima itu ada suhu. Satuan suhu adalah Kelvin. Yang keenam itu ada jumlah zat dengan satuan. Satuannya adalah mol. Yang ketujuh ada intensitas cahaya. Satuannya adalah kandel. Nah, dari ketujuh besaran pokok inilah kita bisa menurunkan besaran-besaran lain yang disebut
dengan besaran turunan. Contohnya ada luas. Luas itu dicari dari panjang dikali lebar dengan satuannya adalah meter kuadrat. Sedangkan volume dengan mencari panjang dikali lebar dikali tinggi dengan satuannya adalah meter kubik. Kalau mencari kecepatan dengan menghitung jarak dibagi waktu, satuannya adalah meter per sekon. Jika ingin mencari gaya, maka mencari dengan massa dikali percepatan dengan satuan Newton. Nah, selanjutnya di sini ada satu contoh soal yang dimana sebuah benda ini soalnya berbunyi, sebuah benda dengan massa 3 kg dengan percepatan 2 meter per sekon, berapakah besar gaya benda tersebut? Nah, pada soal ini diketahui bahwa massanya adalah 3 kg, maka M sama dengan 3 kg. Selanjutnya, pada soal diketahui juga bahwa percepatannya adalah 2 meter per sekon. Percepatan dengan simbol A sama dengan 2 meter per sekon. Nah, yang ditanya pada soal adalah berapa besar gaya pada benda. Gaya itu simbolnya adalah F, maka untuk mencari gaya adalah gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Karena massanya adalah 3 dan percepatannya adalah 2, maka hasil dari gaya tersebut adalah 6 Newton. Nah, jadi sekarang kalian kan sudah tahu bahwa dalam fisika semua yang bisa diukur disebut besaran dan harus punya satuan agar lebih bermakna. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara mengukur dengan benar? Nah, untuk mengetahui itu, kita masuk ke bagian pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan jenis. Misalnya, kita mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Artinya, kita sedang membandingkan panjang meja dengan panjang 1 cm yang ada pada penggaris tersebut. Dalam fisika, pengukuran itu ada 2 jenis. Yang pertama, pengukuran langsung yang dilakukan dengan alat ukur langsung. Misalnya, mengukur panjang dengan mistar, mengukur massa dengan neraca, mengukur waktu dengan stopwatch.
Yang kedua, pengukuran tidak langsung. Pengukuran ini hasilnya diperoleh dari memperhitungkan besaran lain. Contohnya, menghitung kecepatan dari jarak dibagi dengan waktu. Nah, jika ada pengukuran, maka harus ada dong alat ukurnya. Alat ukuran sering kita temui itu ada mister atau meteran untuk mengukur panjang. Terus ada jangka sorong untuk mengukur diameter. Ada neraca untuk mengukur massa. Ada stopwatch untuk mengukur waktu. Dan ada termometer untuk mengukur suhu. Nah, di sini juga ada contoh soal tentang pengukuran. Nah, di sini ada contoh soal tentang pengukuran, di mana soalnya berbunyi, misalnya hasil pengukuran dengan jangka sorong menunjukkan skala utama 2,4 cm dan skala noniusnya sejajar di angka ke-6. Ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah hasil pengukurannya? Nah, diketahui pada soal bahwa skala utamanya itu adalah 2,4 cm, sedangkan skala noniusnya adalah sejajar dengan angka ke-6, sedangkan ketelitiannya ada di nilai 0,01 cm. Nah, yang ditanya adalah nilai hasil pengukuran. Maka, cara menjawabnya adalah nilai sama dengan skala utama ditambah skala nonius yang dikalikan kepada ketelitian. Maka dimasukkan nilainya. Skala utama yaitu 2,4 cm ditambah skala nonius adalah angka ke-6 yang dikali dengan 1. Maka hasil dari pengukuran adalah 2,46 cm. Nah, dari sini kita tahu bahwa pengukuran itu tidak hanya membaca angka, tetapi juga tahu apa alatnya, ketelitiannya, dan cara bacanya dengan benar. Kalau salah sedikit saja, hasilnya itu bisa jauh berbeda. Baik, sekarang yuk kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Tanpa satuan, hasil pengukuran tidak akan bisa dimengerti secara umum. Satuan juga terbagi menjadi dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku yaitu satuan yang sudah disepakati secara internasional seperti meter, kilogram, atau second. Nah, kalau satuan tidak baku itu seperti jengkal, hasta, atau depa yang hasilnya berbeda-beda tergantung siapa yang mengukur. Selanjutnya, di sini ada tanggal konversi satuan panjang.
panjang. Yang pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, pada tangga konversi satuan ini ada aturannya. Jika dia turun ke bawah, itu harus dikali dengan 10. Satu tangga dikali 10. Nah, jika naik ke atas, itu dibagi dengan 10. Atau kebalikan dari turun ke naik. Seperti soal berikut. Ubahlah ubahlah 0,35 meter menjadi milimeter. Nah, di sini angka 0,35 itu berasal dari meter. Titiknya di sini. Nah, kita harus mengubah dia menjadi milimeter. Nah, karena di sini dia turun 3 tangga. 1, 2, 3. Karena 1 dikalikan 10, kalau 3 menjadi dikalikan 1000. Maka hasil dari 0,35 meter ke milimeter adalah sama dengan 0,35 dikali 1000. Hasilnya 350 mm. Gimana? Mudah kan? Namun dalam dunia nyata tidak ada loh pengukuran yang benar-benar sempurna. Pasti selalu ada yang namanya kesalahan pengukuran. Nah, kesalahan itu bisa berasal dari beberapa hal. Yang pertama, kesalahan sistematis. Misalnya, alat itu tidak dikalibrasi atau posisi mata kita itu tidak sejajar saat membaca skala. Nah, yang kedua itu kesalahan acak. Misalnya karena tangan kita gemetar saat mengukur, suhu ruangan kita berbeda, atau faktor manusia lainnya. Nah, maka disinilah kita mengenal dua istilah penting. Yang pertama itu ketelitian, artinya seberapa konsisten hasil pengukuran. Dan yang kedua ada ketepatan, yang artinya seberapa dekat hasil dengan nilai sebenarnya. Baik, dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Yang kedua, ada pengukuran adalah proses membandingkan besaran dengan satuan yang sejenis. Yang ketiga itu ada satuan, membuat hasil pengukuran dapat dipahami secara universal. Yang keempat, dalam pengukuran itu kita harus memperhatikan ketelitian dan ketepatan serta meminimalkan kesalahan. Baik, itu saja pembahasan kita hari ini mengenai besaran, pengukuran, dan satuan. Semoga penjelasan saya ini membantu kalian semua memahami dasar-dasar fisika
dengan lebih baik. Terima kasih kepada yang sudah menyimak video saya. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.